Benarkah Imam Mahdi telah lahir? Ini menjadi sebuah pertanyaan kontroversi karena sebagian ulama menyatakan bahwa Imam Mahdi itu belum lahir, khususnya ulama Sunni. Sementara ulama Ahlul Bait menyatakan bahwa Imam Mahdi itu telah lahir di muka bumi ini dan sekarang berada dalam kondisi gaib. Nah, mari kita bahas tentang eksistensi Mahdiisme atau pemikiran tentang Imam Mahdi melalui buku yang ditulis oleh Abdul Karim Al-Bahbabani, seorang ulama Ahlul Bait kontemporer yang mendedikasikan hidupnya untuk mengkaji dan menyebarkan ajaran Islam khususnya tentang imamah dan Mahdisme. Konsep tentang Mahdiisme ini bukan sesuatu yang khusus hanya diyakini oleh umat Islam, tapi seluruh ajaran agama bahkan ajaran aliran penghayat juga meyakini tentang Mahdisme. Misalnya konsepsi Ratu Adil di kepercayaan Jawa kuno ataupun konsepsi tentang Tomanurung di kepercayaan Sulawesi. Begitupun dengan ajaran agama lain. Misalnya menarik kita mengkaji gerakan Mahdisme ini dalam buku Gus Dur yang berjudul Islam Kosmopolitan. Di dalam buku tersebut Gus Dur menjelaskan tentang berbagai konsep-konsep Mahdiisme atau Misieisme di dalam setiap agama dan aliran kepercayaan. Nah, bahwa konsep tentang juru selamat ini merupakan konsep yang universal dan diyakini oleh setiap umat manusia dan seluruh aliran kepercayaan. Nah, adapun fokus buku ini adalah mengkaji Mahdisme dalam konsep atau dalam paradigma Islam Ahlul Bait. Nah, landasan teologis dari Mahdisme menurut Ahlul Bait itu bersumber dari riwayat yang dikeluarkan bahkan sampai ratusan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Imam Mahdi. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan secara spesifik satu persatu keturunan beliau hingga keturunan beliau yang ke-12 yang merujuk kepada nama yang sama dengan nama beliau, yaitu Muhammad, yang kemudian kita kenal sebagai Imam Mahdi. Nah, garis keturunan ini secara turun-temurun itu dijelaskan oleh riwayat Nabi Muhammad SAW, mulai dari Nabi Muhammad, kemudian ada anaknya Fatimah Az-Zahra, kemudian ada Sayyidina Ali, kemudian seterusnya sampai kepada Imam Mahdi Al-Muntazar atau anak dari Imam Hasan Al-Askari. Di mana sumber-sumber hadis ini bukan hanya diyakini oleh ulama Ahlul Bait, tetapi juga diyakini oleh sebagian besar ulama Sunni. Nah, permasalahan kemudian timbul ketika para ulama menginterpretasikan hadis Rasulullah tentang 12 imam tersebut. Menurut ulama Ahlul Sunnah, 12 imam yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya adalah 12 khalifah yang merujuk kepada pemerintahan yang sifatnya profan, bukan sesuatu yang memiliki transendensi seperti dengan kepemimpinan profetik para nabi. Sementara interpretasi ulama Ahlul Bait meyakini bahwa 12 imam yang dimaksud dalam hadis Rasulullah adalah keturunan beliau yang bukan hanya pemimpin profan atau pemimpin dunia, tetapi juga pemimpin alam semesta. Bukan hanya pemimpin dunia, akhirat, alam barzah, tetapi juga pemimpin alam semesta, bahkan bukan manusia sekalipun, misalnya jin dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, disinilah terjadi kerancuan ketika ulama Ahlus Sunnah memaksakan interpretasi 12 imam itu kepada 12 khalifah. Kenapa? Karena 12 khalifah yang dimaksud pun itu mengalami perbedaan interpretasi lagi. Mulai dari khalifah mana dan diakhiri dengan khalifah siapa. Sehingga kerancuan tersebut semakin meyakinkan bahwa 12 imam yang dimaksud oleh Nabi Muhammad adalah 12 imam keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, konsep tentang Mahdisme ini pada gilirannya akan membentuk kerangka pemahaman yang utuh sehingga akan membuat kita menerima sebuah konsekuensi logis bahwa esensi dari Mahdisme ini adalah satu, kesucian seperti dengan kenabian bahwa imam itu harus suci. Yang kedua adalah keterjagaan beliau dari dosa-dosa, dan kemudian yang ketiga adalah dia haruslah merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW.
Ini misalnya sejalan dengan doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan pengikutnya atau menjadikan keturunannya, sulbinya, sebagai pemimpin alam semesta. Sehingga doa dari Ibrahim alaihissalam tersebut itu diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan hanya berlaku bagi keturunan-keturunan Nabi Ibrahim yang soleh. Artinya, even dia adalah keturunan Ibrahim tapi tidak soleh, dia tidak bisa menjadi pemimpin alam semesta atau imamah. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang 3 ciri dari Imam Mahdi itu sendiri. Yaitu pertama, kelahirannya yang tersembunyi. Imam Mahdi lahir dalam kerahasiaan yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus dirahasiakan? Karena pemimpin saat itu, dalam hal ini pemimpin politik, yaitu dinasti setelah dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, berturut-turut ingin membunuh keturunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga puncaknya saat Imam Hasan Al-Askari kemudian akan meneruskan kepemimpinan kepada Imam Mahdi, akhirnya persalinan dari atau bahkan kelahiran dari Imam Mahdi itu dalam tanda kutip terpaksa harus dirahasiakan untuk menjaga eksistensi keberlanjutan imamah tersebut. Nah, tujuan kerahasiaan ini tentunya adalah melindungi Imam Mahdi alaihissalam dari ancaman bahaya. Sehingga ini merupakan skenario yang telah ditetapkan, dikehendaki, dan tidak terelakkan lagi. Nah, bukti-bukti sejarah telah menunjukkan bahwa Imam Mahdi alaihissalam itu sudah lahir. Meskipun kehadirannya dan kelahirannya itu sangat dirahasiakan. Tetapi banyak catatan sejarah yang menginformasikan kepada kita akan hadirnya Imam Mahdi alaihissalam tersebut. Mulai dari kesaksian para imam, sahabat, dan ulama terkemuka. Dan jejak sejarah juga menguatkan keyakinan akan keberadaan dari Imam Mahdi alaihissalam. Nah, adapun kesaksian yang dimaksud tentang kehadiran Imam Mahdi alaihissalam, misalnya kesaksian dari ayahnya sendiri, yaitu Imam ke-11. Dalam hal ini Imam Hasan Al-Askari alaihissalam, yang memberikan kesaksian bahwa pemimpin selanjutnya adalah anak beliau yang namanya Imam Mahdi alaihissalam. Dan selain kesaksian dari Imam Hasan Al-Askari, juga ada kesaksian dari bidan yang merupakan seorang perempuan yang membantu persalinan dari Imam Mahdi alaihissalam. Dan juga ada banyak saksi mata yang mengaku bertemu dan melihat dengan Imam Mahdi alaihissalam. Ini juga tentu menjadi sesuatu yang reaktif bagi penguasa. Kenapa? Karena perlakuan dinasti Abbasiyah terhadap anak kecil pada waktu itu sangat represif. Misalnya kita bisa mengambil contohnya ke dalam perlakuan Fir'aun terhadap kelahiran anak laki-laki, yang mana ingin membunuh semua anak laki-laki karena di dalam riwayat-riwayat atau bahkan ahli-ahli nujum menafsirkan mimpi dari Fir'aun tersebut bahwa suatu saat akan ada lahir anak laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Begitulah dinasti Abbasiyah juga menanggapi isu kelahiran dari Imam Mahdi alaihissalam. Dan selain itu, kesaksian juga banyak dikeluarkan oleh pengakuan ulama ahli sunnah itu sendiri yang mengakui bahwa telah lahir Imam Mahdi alaihissalam. Nah, ciri kedua dari konsep Mahdiisme adalah keimamahan sejak dini atau kepemimpinan spiritual sejak dini. Bahwa Imam Mahdi kemudian menggantikan ayahnya Imam Hasan Al-Askari dalam memimpin umat atau bahkan alam semesta. Menurut beberapa riwayat dimulai sejak usia yang sangat belia, yaitu usia 5 tahun. Sehingga Imam Mahdi sendiri yang kemudian yang menjadi imam sholat ketika Imam Hasan Al-Askari itu meninggal dunia. Banyak dalil-dalil agama, baik itu Al-Quran maupun hadis, yang membuktikan tentang kepemimpinan Imam Mahdi sejak usia dini. Bahkan kalau kita mau mengambil contoh-contoh pemimpinan usia muda, juga banyak terjadi di dalam lintasan sejarah, baik itu sejarah secara umum maupun sejarah di umat Islam. Banyak pemimpin muda yang telah dipercaya untuk memimpin umat pada waktu itu. Nah, ciri ketiga dari konsep Mahdiisme adalah kegaiban dan usia yang panjang. Bahwa kegaiban atau masa tidak hadirnya Imam Mahdi di tengah umat itu adalah sesuatu yang sangat niscaya, mengingat di dalam sebuah riwayat menyatakan bahwa Imam Mahdi akan lahir ketika masyarakat Islam pada waktu
yang akan datang itu telah siap untuk dipimpin oleh Imam Mahdi. Atau seperti dalam pepatah, guru akan datang ketika murid telah siap. Bahwasanya kegaiban itu adalah sesuatu yang niscaya. Kalau kita tidak percaya, sama halnya kenapa kita harus percaya terhadap kegaiban Nabi Isa alaihissalam, kegaiban Nabi Khidir alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Isa akan kembali lagi di akhir zaman untuk kemudian meyakinkan umat Kristiani terhadap konsep ketauhidan Nabi Isa alaihissalam dan kemudian membunuh Dajjal. Tetapi kalau kita percaya Nabi Isa gaib, kenapa kita tidak percaya bahwa Imam Mahdi juga dapat digaibkan? Bahkan banyak film-film atau komik-komik tertentu juga mengambil konsep tentang kegaiban ini atau usia yang panjang ini. Misalnya Avatar, The Last Airbender, ataupun Marvel. Misalnya Captain America itu kan juga memiliki usia yang panjang. Ini adalah bukti bahwa usia yang panjang itu adalah permasalahan biologis semata dan kegaiban itu adalah permasalahan urusan dari Tuhan. Apa yang kemudian disebut sebagai gaib? Gaib adalah ketidakmampuan kita dalam mengindrai sesuatu yang gaib tersebut. Gaib bukan berarti tidak ada. Sama seperti ponsel di saku saya itu gaib bagi teman-teman yang menonton video ini. Karena teman-teman tidak bisa mengindrai ponsel saya. Itulah yang disebut sebagai gaib. Misalnya pula orang tua saya yang berbeda rumah dengan saya itu gaib untuk saat ini karena saya tidak dapat mengindrai beliau. Kecuali ketika saya telepon beliau atau saya mengunjungi beliau, berarti ia tidak gaib lagi. Itulah yang kemudian disebut gaib. Dan kegaiban dari Imam Mahdi itu disebabkan oleh dosa-dosa umat Islam itu sendiri. Sehingga diperlukan ukhuwah Islamiyah untuk menyambut kembali Imam Mahdi. Nah, inilah konsekuensi dari kegaiban Imam Mahdi tersebut. Nah, Imam Mahdi itu ditetapkan secara teologis mengenai usia panjangnya. Ini merupakan kehendak Tuhan mengenai usia panjang dari Imam Mahdi sama seperti usia panjangnya Nabi Khidir, Nabi Isa, sama seperti usia panjangnya atau tidur panjangnya Ashabul Kahfi sekitar 300 tahun lebih. Adapun hikmah di balik kegaiban ini adalah menyimpan kebijaksanaan tersendiri agar kita sebagai umat Islam itu mempersiapkan diri dalam menyambut imam akhir zaman tersebut. Nah, sementara itu penetapan historis dari bukti sejarah usia panjang Imam Mahdi itu dapat dilihat dari banyaknya kesaksian-kesaksian yang bertemu dengan Imam Mahdi, baik itu ulama ataupun bidan seperti yang disebutkan tadi. Adapun kesimpulan dari buku ini adalah nilai teologis dari Imam Mahdi itu yang kemudian kita sebut sebagai Mahdiisme adalah sebuah keyakinan yang membawa harapan akan perbaikan umat di masa depan. Bahwa Mahdiisme ini terbukti secara logis di dalam dalil-dalil agama, di mana bukti rasional dan teologis dari Imam Mahdi ini sendiri membawa harapan dan inspirasi bahwa manusia akan terus memperbaiki generasinya untuk menyambut Imam Mahdi alaihissalam.